Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah nonton video saya kali ini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu mereview sebuah film. Kepada yang terhormat, Ibu Widya Chandra Dewi selaku dosen pembimbing saya dan kepada yang terhormat bagi teman-teman semuanya, izin saya memperkenalkan diri. Saya dengan Safanah Muslimatin Rina Handani dari Universitas Pamulang, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen tahun 2023. Saya berada di kelas 01 SMJK 007, ruang 207. Di sini saya diberikan tugas untuk mereview sebuah film yang sedang hangat dan tayang di bioskop saat ini, yaitu Sherina 2. Oke, saya akan langsung ke reviewnya. Yuk. Oke, di sini Savana akan jelasin sedikit cerita yang saya tonton kemarin di bioskop. Saya jelasin secara ringkas aja. Jadi kalian udah tahu nih, pasti Sherina salah satu pemeran utama yang ada di filmnya ini. Awalnya si Sherina ini meriset sebuah lokasi yang ada di Davos untuk kerjaan dia. Jadi dia udah lama banget ngeriset sampai tiba saatnya dia tuh harus berkunjung ke sana untuk kerjaan dia. Cuma ternyata di tengah dia mau jalan ke sana atau belum jalan ke sana itu atasannya ngasih tahu dia masuk ke ruangan atasannya karena dia ngeliat ada bau-bau mencurigakan. Atasannya ngomong sama staf yang lain. Pas Sherina masuk ke ruangannya itu dia nanya kenapa sama dia. Terus kata atasannya bilang kamu dipindah tugaskan ke Kalimantan untuk meriset pelepas liaran orang utan Kalimantan. Sherina nggak terima karena ya dia udah lama nge-review Davos gitu. Ternyata dia dipindah tugaskan tanpa sepengetahuan dia, dan itu pemutusan sepihak dari bosnya. Tanpa Sherina tahu, pemindahan tugas dia ke sana itu ngarahin dia ke teman masa kecilnya yang udah lama nggak ketemu selama 10 tahun nih teman-teman. Singkat cerita, pas dia udah sampai sana untuk meriset, dia kaget banget bahwa si Sadam ini teman masa kecil dia itu ternyata bakal jadi yang bimbing dia untuk pelepas liaran orang utan Kalimantan. Sampai sana mereka sedikit ya nostalgia lah ya ke teman-teman lama gitu kan. Singkat cerita dia dibawa keliling sama si Sadam untuk ngasih tahu bahwa ini loh lokasi yang akan dilepasliarkan dan orang utan ini yang akan dilepasliarkan. Pas hari dia lagi bikin video untuk melepas orang utannya itu, ada kejadian ini masalahnya nih. Kejadian orang utannya itu dibius, terus salah satu anak orang utan itu yang namanya Sayu diambil. Terus jiwa-jiwa detektif dan petualangan Sherina ini muncul. Akhirnya dia ngusut dalamnya itu siapa sih yang ngambil, dan orang utan yang diambil ini itu untuk kepentingan pribadi teman-teman. Nah, pas diusut sama si Sherina, ternyata orang utan ini diambil sama salah satu orang penting yang ada di perusahaannya si Sherina. Akhirnya sama Sherina diusut lagi pas pesta pernikahannya. Terus dia mastiin ada nggak sih, bener nggak sih si orang utan si Sayunya itu ada di rumah si atasannya ini. Ternyata benar. Abis itu Sherina langsung lapor polisi dan atasannya diamankan. Dan film Sherina 2 ini adalah sequel dari film Sherina 1 tahun 2000. Aku nggak nonton, jadi aku langsung nonton Sherina 2. Sebenarnya awalnya pas nonton film Sherina ini tuh agak kaget. Ternyata ini film musikal, kayak film zaman dulu. Sebenarnya ini
kayak flashback lagi sih. Kita balik ke zaman dulu. Film-film zaman dulu itu banyak buat anak kecil yang disisipin sama musik. Jadi ketika mereka ada di suatu tempat, mereka nyanyi gitu. Kalau sekarang kayaknya udah jarang sih. Dulu yang aku tonton itu masih zamannya Dora. Itu kan ada nyanyi-nyanyi juga. Film-film kartun, tapi cuma versi Sherina ini film real life, bentuknya orang. Dan genre film Sherina ini itu musikal, petualangan, sama komedi. Jadi ada lucunya juga. Karena aku baru nonton film drama musikal sama petualangan, agak kurang sih sebenarnya kalau aku ya, soalnya aku tipe yang suka nonton film action sama horor. Jadi untuk drama musikal ini menurut aku agak monoton dan kurang menantang gitu. Gak ada jump scare-nya. Untuk rating 1-10 bisa aku kasih 8,5. Itu menurut aku udah bagus banget. Dan kenapa aku kasih rating 8,5? Karena karakter si Sherina dan Sadamnya ini ngasih positive vibes ke para penonton, terutama ke aku. Walaupun positive vibes-nya itu kayak dia tuh benar-benar profesional gitu. Walaupun udah kepisah 10 tahun sama Sadam, dia nggak canggung dan dia profesional sama kerjaannya. Film Sherina ini juga banyak banget ngandung pesan moral nih teman-teman. Untuk pesan moral yang pertama itu lebih ke kerjaan sebenarnya. Awalnya Sherina kan awalnya dia mau resign kan karena dia ya udah nggak terima gitu, dia dipindah tugasin ke Kalimantan. Cuma akhirnya sama Sherina itu dijalanin dengan sepenuh hati. Jadi teman-teman nggak boleh ngeluh untuk kerjaan yang diputuskan secara sepihak. Siapa tahu itu kerjaan yang membawa kalian menuju tangga kesuksesan, step-step kesuksesan. Karena di akhir video bioskopnya usaha Sherina untuk mengusut orang utang Kalimantan yang dicuri itu sukses. Dan karakter Sherina itu dia menjalin hubungan baik ke sesama temennya tanpa memandang status sosial. Sherina di film Sherina ini juga ada pesan kalau menolong, terus saling menghargai, terutama orang tuanya Sherina. Ketika Sherina lagi depresi, dia mau resign, orang tuanya itu support, udah kamu jalanin aja dulu, siapa tahu sukses gitu. Ternyata itu membuahkan hasil bagi Sherina karena dukungan dari orang tuanya. Nah, di sini juga aku salut banget nih sama orang tuanya Sherina. Mereka itu ngasih apresiasi ke Sherina sekecil apapun dalam bentuk words affirmation. Bagi teman-teman yang belum nonton, boleh banget nonton Sherina 2 karena seru. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Izin untuk menutup video reviewnya untuk tugas hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.